Ya, Ampun, Bro. baik. Ya, baik. Jadi obat kardiovaskuler ya, itu memang target kerjanya ada di jantung dan pembuluh darah. Ya. Nah, ini tidak bisa terpisahkan antara jantung dan pembuluh darah karena memang ada keterkaitan. Jadi kalau misalnya nanti ada obat-obat untuk kardiovaskuler, berarti di sana ada satu penyakit atau setidaknya ada satu simptom atau gejala pada kardiovaskuler. Saya ambil contoh misalnya yang paling gampang, yang paling Anda sering mendengar adalah penyakit gagal jantung, ya, gagal jantung, atau sering menyebabkan kematian secara mendadak ya, dan merupakan kasus penyakit dengan kematian tertinggi di dunia ya. Di Indonesia dan di dunia itu adalah penyakit jantung yang pertama kali dengan jumlah tingkat mortalitas yang paling tinggi. Jadi gagal jantung atau orang sering menyebut dengan serangan jantung ya, atau dalam bahasa-bahasa referensinya itu disebut sebagai congestive heart failure. Ya, congestive heart failure, CHF, CXF. Ya. Congestive heart failure atau penyakit jantung kongesti atau gagal jantung. Ada lagi yang menyebut kena serangan jantung gitu ya. Itu. Kemudian ada juga nanti penyakit jantung yang disebut dengan, mungkin Anda kenal istilah penyakit jantung koroner, karena dia menyerang arteri koronaria yang ada di permukaan otot jantung atau miokardium, atau sering disebut sebagai angina pectoris. Angina pectoris itu penyakit pada jantung juga, cuma yang diserang itu arteri koronaria. Kemudian juga ada ya kasus-kasus pembuluh darah ya, seperti hipertensi, hipotensi dan sebagainya itu ya. Jadi kurang lebih itu nanti obat-obat ini akan bekerja pada jantung dan pembuluh darah itu ya. Jadi kalau kita mengenal secara fisiologis ya, kita mungkin fisiologis jantung itu dipengaruhi oleh 4 faktor itu ya. Yang pertama, di daerah arteri itu pasti ada tahanan. Jadi ada tahanan yang namanya resistan arteriol atau tahanan perifer. Di mana itu akan terlihat sekali dari bekerjanya pembuluh darah pada saat vasokonstriksi dan vasodilatasi secara bergantian. Jadi darah itu kan tidak seperti selang langsung mengalir, begitu aja selang air itu ya. Ketika dialiri air terus langsung mengalir, begitu saja kan tidak. Jadi ada semacam kontraksi irama ya, namanya irama pada pembuluh darah itu untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ke sirkulasi. Yaitu dengan cara dia pergerakan otot endotel dari pembuluh darah, kadang kontraksi, kadang dilatasi, vasokonstriksi, vasodilatasi kan begitu. Kemudian juga dipengaruhi oleh kapasitans. Kapasitans itu diperankan oleh vena. Jadi tempat menampungnya darah ya tertahan sebentar di vena ya. Seperti itu. Atau istilahnya pembuluh darah balik begitu, karena dia kembali ke jantung. Harusnya kan dipompa keluar jantung, tapi dia kembali lagi ke jantung. Yang ketiga, peran dari jantung itu sendiri, otot-otot jantung, persarapan-persarapan yang ada di jantung yang meliputi, mungkin Anda pernah mendengar istilah SA node dan AV node gitu ya. Sehingga menyebabkan terjadinya cardiac output atau curah jantung atau cord ejection, pump output heart, untuk pompa jantung. Dan yang keempat terakhir itu adalah peran dari ginjal, renal.
kidney. Kenapa kok ginjal yang letaknya jauh dari jantung kok bisa berperan? Ya, karena di ginjal bisa terjadi retensi air, elektrolit. Ya. Kan di sana juga yang masuk ke ginjal itu kan juga aliran darah itu. Arteri renalis, arteriol. Ya, kalau aliran darah ke ginjal kemudian dia produksi difilter oleh yang namanya glomerulofiltration rate oleh glomerulus ya, sehingga ada laju filtrasi glomerulus atau glomerulofiltration rate ya, sehingga aliran darah ke sana lancar. Nah, kalau aliran darah ke sana lancar maka kesirkulasi juga akan baik. Tetapi coba dibayangkan ketika aliran darah di ginjal itu ada gangguan pada sistem glomerulusnya, pada keadaan gagal ginjal, maka aliran darah ke sirkulasi tubuh itu juga akan tertahan di sana, sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi. Itu diatur ya keseimbangan cairan darah di sirkulasi sama keseimbangan cairan darah yang masuk ke ginjal itu diatur sedemikian rupa ya, bisa menjadi urin, tertahan urinnya, kemudian dikeluarkan urinnya, itu diatur dengan adanya suatu enzim yang namanya renin angiotensin, RAA atau renin aldosteron angiotensin. Tuh. Maka yang sangat mudah kita bisa melihat apabila ada gangguan-gangguan pada jantung dan pembuluh darah itu, ya ini yang tulisan merah ini ya. BP, blood pressure, tekanan darah itu yang paling mudah kita lihat. Apakah terjadi hipertensi ataukah terjadi hipotensi. Karena tekanan darah itu merupakan cermin atau hasil perkalian dari cardiac output dan tahanan peripheral vascular resistance, PVR. Baik, jadi sering terjadinya penyakit-penyakit jantung itu ya sama sebenarnya pada manusia maupun pada, kalau di hewan yang paling sering itu anjing sama kuda, ya. Kuda yang dipacu itu ya. Karena di sana mungkin kuda-kuda pacu itu biasanya ada hipertrofi dari otot miokardium, sehingga dengan adanya hipertrofi itu maka kontraksi dari otot ventrikel untuk memompa darah itu agak menjadi beban yang lebih berat gitu. Kelenturan kontraksinya berkurang. Ya. Jadi Anda bisa mengenal itu ya, sifat-sifat dari jantung itu kan ada 4 itu ya. Apa itu? Contractility, apalagi conductivity ya, kemudian irritability dan rhythmicity ya. Rhythmicity irama itu merupakan prinsip-prinsip kerja dari jantung atau yang biasa disebut dengan apa itu kronotropik, inotropik, batmotropik, dromotropik gitu ya, kalau Anda mengingat di fisiologi. Baik, ini adalah sistem baru reseptor ya, refleks yang juga bisa terjadi pada pergerakan kontraksi jantung yang berasal dari brainstem, dari ujung otak ya, persarapan vasomotor ya, pusat vasomotor itu ya, nomor 3 itu nanti akan berhubungan dengan otot-otot jantung itu melalui sympathetic nerve ending. Dan di jantung sendiri, di otot jantung sendiri ada reseptor ya, yang Anda kenal reseptor beta 2 ya, terutama di jantung. Kemudian di pembuluh darah ada alfa 1, alfa 2, ada beta. Nah, itu di obat-obat otonomik itu yang sudah Anda dapatkan ya. Baik, langsung saja sekarang bagaimana pengobatan pada yang saya katakan tadi, gagal jantung kongestif atau congestive heart failure atau CHF.
Itu nanti Anda temukan di penyakit dalam klinik. Yang jelas pada gagal jantung itu terjadi penurunan kontraktilitas. Jadi kontraksi jantung, otot jantung itu menurun, gangguan kontraksi, dan berkurangnya kelenturan, sehingga menyebabkan cardiac output atau curah jantung itu tidak memadai, tidak bisa memompa jantung ke sistem sirkulasi. Di pembuluh darah bagaimana? Nah, di pembuluh darah terjadi bendungan sirkulasi. Jadi terjadi apa ya? Ya aliran darah tidak bisa bagus, ya. Tidak bisa lancar, tertahan. Kalau aliran darah tertahan di situ bisa dibayangkan bahwa yang paling sensitif adalah otak. Jadi pembuluh darah di otak akan sensitif, tidak bisa mendistribusikan oksigen dan nutrisi. Itulah yang menyebabkan terjadinya kematian secara cepat dari penderita gagal jantung kongestif ini. Atau orang sering menyebut sebagai serangan jantung. Sudah pasti, karena oksigen tidak bisa diterima oleh otak, karena tertahan sirkulasi darahnya. Makanya biasanya orang yang menjelang mati itu apa ya, sakaratul maut ya, akibat gagal jantung itu biasanya ditandai dengan sesak nafas. Jadi kesulitan nafas sampai benar-benar nafas itu terhenti ketika terjadi gagal jantung kongestif ini. Kalau Anda bisa lihat bagaimana sih gagal jantung kongestif itu bisa terjadi pada jantung, maka Anda bisa perhatikan ini. Sedikit animasi mungkin ya, bisa Anda lihat. Sudah kelihatan ya? Sudah, dokter. Ampun, dokter. Ya ini normal itu ya, di ventricle itu yang merah-merah bergerak itu kan darah itu. Ibaratnya darah kemudian dia dipompa ke atas ke atrium dan keluar ya. Coba nanti perhatikan di dalam lingkaran itu ketika otot jantung sudah tidak bisa berkontraksi. Ya, jadi kerja kontraksi otot jantung itu kan diperankan oleh aktin dan miosin ya, di fisiologi itu yang terikat pada jembatan fosfat itu ya. Nah itu kalau dia nempel pada jembatan fosfat maka dia akan berkontraksi, tapi ketika kontraksi itu menurun berarti di sarkomer itu aktin miosinnya juga akan melepaskan diri dari jembatan fosfat ini. Jembatan itu. Yaitu darah tertahan menumpuk di ventricle, tidak bisa dipompa, di pembuluh darah pun akan terjadi berhentinya aliran darah.
Ya, death terakhir tadi, kematian ya, heart failure. Itu gagal jantung seperti itu gambarannya. Kalau Anda belum cuma pernah dengar tapi belum pernah bisa membayangkan gagal jantung seperti apa, yaitu yang menyebabkan kematian segera itu ya, karena ada kontraksi otot jantung yang tidak bekerja atau terhenti atau cardiac arrest gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, obatnya apa? Drug to treat heart failure, clinical syndrome, can result from any structural or functional cardiac disorder that impair the ability of ventricle to fill with eject blood. Jadi ventricle gagal, ya. Tidak mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan atau mencurahkan darah, ya. Eject, memompa. Ya. Bagaimana mekanisme kerjanya? Nah, ini obat-obat untuk gagal jantung ya. Tujuan utamanya adalah mengurangi gejala akibat bendungan sirkulasi tadi, mengurangi beban pengisian ventricle, karena tadi ventricle kan tertahan itu, ya. Darah di ventricle, menurunkan tahanan perifer. Tahanan perifer itu yang dimaksud ya di pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan menahan darah itu tertahan di sana. Seperti itu. Kemudian obat-obatnya ada glikosida digitalis, itu dikoksin, diuretik. Diuretik itu tadi yang saya katakan ginjal itu pengaruh. Diuretik itu adalah obat-obat yang digunakan untuk merangsang keluarnya urin. Jadi biar aliran darah itu berjalan itu loh maksudnya. Jadi urin itu dikeluarkan, nanti aliran darah kan otomatis di glomerulus kan berkurang. Darah akan mengalir ke glomerulus, kemudian ada yang di reabsorpsi, dikembalikan lagi ke sistem peredaran darah, kan gitu toh, di ginjal itu. Ada reabsorpsi kan. Nah, sehingga darah itu apa namanya? Ya, diputar kan begitu. Kemudian vasodilator, ya jelas vasodilator itu diperlukan untuk vasodilatasi karena kan ada tahanan itu, tegangan di pembuluh darah itu. Kemudian ada penghambat angiotensin converting enzyme, zat-zat inotropik dan biasanya beta blocker ya, beta blocker atau adrenoceptor beta itu juga bisa. Baik, yang pertama mungkin nanti saya campur saja semuanya dari obat-obat ini. Yang pertama ini dikoksin ini. Ini yang bisa kalau belum terlambat ya, kalau belum terlambat meninggal gitu mati, biasanya dikoksin ini sangat membantu. Dikoksin atau digitoksin ya, ini merupakan glikosida dari tanaman ya, atau dari biji. Karena obat-obatan itu mesti dari tanaman ya, asal mulanya ya. Kemudian diisolasi begitu ya, menjadi bahan isolat, makanya dikatakan sebagai glikosida digitalis dari tanaman biji kuabain, strophantin, sehingga dihasilkan obat yang namanya dikoksin atau digitoksin. Kerjanya bagaimana? Meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium, inotropik positif. Jadi itu. Jadi yang kontraksi miokardium tadi terhenti atau lambat ya, obat ini diberikan, bisa langsung intravena, ya, dan akhirnya terjadi peningkatan secara cepat kontraksi itu. Jadi bisa tertolong ya. Kalau belum terlambat ya tentunya. Bagaimana kerjanya kok bisa meningkatkan kontraksi otot polos? Maksud saya otot miokardium. Ini kerjanya ya. Jadi secara singkat kerjanya adalah digitalis, dikoksin, digitoksin, menghambat, itu ya menghambat ya, menghambat NAK ATPase. Coba perhatikan di sini ya, perhatikan bagaimana nanti ini kok bisa kontraksi.
otot jantungnya. Jadi pada sarkolema, ya, di dalam sel itu ya ada sarkolema, ada sarkoplasmik retikulum, sarkoplasmik ya, sarkolema di intraseluler ya itu ya. Jadi sodium, potasium, ATPase dihambat. Padahal NAK ATPase ini digunakan atau dimanfaatkan untuk pertukaran natrium dengan kalium. 3 natrium dengan 2 kalium. Jadi mestinya kalium itu masuk, natrium keluar. Terus seperti itu. Karena dihambat oleh digoksin, maka natrium tertahan di dalam itu ya, 3Na itu. Tertahan karena tidak ada pertukaran, karena dihambat NAK ATPase. Apa yang terjadi setelah natrium plus terakumulasi banyak di dalam sarkolema itu? Kita bisa melihat ke sebelah kiri, akibatnya natrium ditukar dengan kalsium. Nah, itu. Natrium 1 plus ditukar dengan kalsium 2 plus. Sehingga di sana ada satu sistem yang namanya natrium kalsium exchanger. Bagaimana pertukarannya? Ya, natrium yang banyak tadi dikeluarkan. Otomatis keluar melalui sistem NaCa exchanger. Natrium keluar, kalsium 2 plus masuk. Nah, terjadi akumulasi kalsium 2 plus diangkut oleh ATPase ke dalam SR, sarkoplasmik retikulum. Kemudian dirilis, dikeluarkan oleh sarkoplasmik retikulum, akibatnya kalsium 2 plus ini merangsang sarkomer untuk mengaktifkan protein-protein aktin dan miosin. Nah, protein aktin dan miosin itulah yang berperan untuk mengadakan kontraksi. Kenapa kok bisa kontraksi? Ya itu tadi, Anda harus kembali lagi pada grafik potensial aksi. Ya. Kalau kalsium 2 plus ya grafiknya ke atas apa ke bawah? Grafik potensialnya ke atas apa ke bawah? Oh, 2 plus. Ya, ke atas. Apa artinya ya? Depolarisasi itu kan ada NaCa exchanger depolarisasi. Berarti aktivitas saraf akan meningkat, aktivitas otot meningkat karena masuknya ion kalsium 2 plus. Seperti gambar ini. Ini kan pergerakan. Jadi dikembalikan pada pergerakan. Kalau Anda mengenal apa ini? Istilahnya itu. Grafik yang Anda sering lihat di monitor di ICU itu loh ya. Pergerakan denyut jantung gitu. Tekanan darah gitu. Naik turun, naik turun, naik turun. Kalau landai gitu ya, waduh itu. Tanda-tanda sakaratul maut itu. Coba perhatikan untuk kalsium itu. Menimbulkan apa? Impuls ektopik. Ya, Anda bisa lihat itu. Impuls ektopik Ca2+. Menimbulkan potensial aksi spontan. Spontaneous action potential. Kalau natrium belum mengangkat, kalium juga belum mengangkat pertukaran kalium sama natrium. Yang bisa mengangkat adalah di saat pertukaran natrium dengan kalsium. Karena kalsium valensinya 2, ion positif, grafiknya naik ke atas, itu terjadi kontraksi tandanya. Kemudian secara perlahan dipertahankan kontraksi itu. Itu yang namanya area 2, yang disebut plateau. Kemudian turun, kemudian nanti akan berirama jantung itu kembali normal. Itu yang menyelamatkan
keadaan gagal jantung, keadaan menyelamatkan dari kematian pada keadaan gagal jantung. Ya, kalau kita lihat grafik seperti ini. Sekali lagi, digoxin, digitalis merupakan suatu obat yang bekerja menimbulkan kontraksi jantung, miokardium melalui mekanisme kerjanya menghambat NAK-ATPase. Ya. Ingat-ingat itu saya tanyakan nanti di ujian. Ya, jadi kalau kita kembali lagi. Ya, jadi ini sama ini, gambar ini sama yang tadi. Digitalis, akhirnya terjadi inotropik, meningkat, ejection fraction, jadi curah jantung, curah darah itu meningkat, preload menurun, jadi hambatan kontraksinya menurun, kemudian terjadi menurunnya pulmonary congestion atau edema. Makanya pada penyakit jantung itu kenapa kok sering bengkak-bengkak itu ya? Mungkin Anda tahu ya, orang-orang yang kena penyakit jantung loh, kaki, kadang tangannya bengkak-bengkak. Kan terjadi edema itu. Kok bisa, Pak? Darah kan tertahan di pembuluh darah. Tertahan lama-lama pembuluh darahnya kan melar sampai permeabilitasnya meningkat. Permeabilitas pembuluh darah, pori-porinya terbuka, akhirnya keluarlah cairan-cairan darah dari pembuluh darah ke rongga-rongga yang ada di bawah kulit. Makanya pada benda jantung kan sering bengkak-bengkak itu ya. Kalau Anda lihat ini. Ini yang terjadi edema ini. Dan itu akan berbahaya ketika terjadi edema pada paru. Pulmonary congestion atau edema pulmonum. Wah, itu menyebabkan sesak nafas itu. Makanya pada penderita gagal jantung kronis itu kan gampang lelah ya, gampang capek, kemudian nafasnya itu berat sekali, kasihan, terengah-engah gitu. Aritmia itu ya semacam fibrilasi. Jadi ini kebalikan, aritmia ini bukan otot jantungnya berhenti berkontraksi, tetapi berkontraksi lebih cepat sehingga terjadi fibrilasi. Fibrilasi itu kayak bergetar saja gitu. Itu juga tidak baik, itu cuma bergetar itu. Kita kan tidak bisa memompa itu kan selalu stabil ya. Ketika naik itu naiknya tajam, ketika turunnya tajam, naik lagi tajam, turun lagi tajam, terus pompa itu kan gitu ya. Ditekan dalam, kemudian dilepas, selepas-lepasnya ya, ditarik, kemudian tekan lagi itu kan kayak gitu. Tapi aritmia ini sama dengan fibrilasi, jadi otot jantung hanya bergetar saja. Ini juga berbahaya karena tidak bisa memompa, hanya sedikit yang bisa dipompa, itu berbahaya. Sampai pada akhirnya kalau kehabisan energi ya, otot jantung itu akan berhenti pompanya. Ya, digoksin. Nah, kemudian juga diuretik ini akan dibahas tersendiri nanti, tapi ya untuk pengetahuan saja ya, karena kan besok Anda praktikum itu diuretik kalau tidak salah itu, padahal bahannya belum diberikan. Makanya diuretik ini adalah sebenarnya obat-obat untuk memperlancar keluarnya urin atau urinasi ya. Tetapi ada efeknya ternyata untuk gangguan pembuluh darah atau untuk hipertensi ya. Untuk jantung. Itu gambarnya yang di bawah itu diberi contoh tiasid. Tiasid itu bekerja pada distal tubulus. Ada bagian distal tubulus. Ya, setelah loop of Henle naik itu kan namanya distal. Kemudian turun namanya distal tubulus. Tiasid bagaimana kerjanya ya? Dia mengeluarkan cairan-cairan urin di dalam meningkatkan natrium dan klor ya. Jadi direabsorpsi lagi natrium dan klor. Nah, ini yang dipakai untuk menukar dengan kalsium.
Jadi pompa NaK itu ya. Kemudian dikeluarkan, dieskresikan natrium sama klor tadi, maka laju filtrasi glomerulus menjadi kuat. Nah, filtrasi glomerulus itu kan akan menyaring darah gitu, dari arteri-arteri yang mensirkulasi tubuh ya, ke seluruh tubuh. Akibatnya aliran darah akan menjadi lancar, tidak tertahan lagi seperti itu, gitu ya. Makanya yang sering digunakan di sini adalah diuretik tiazid sama furosemide. Tiazid sama furosemide. Itu ada aktivitas tadi ya, ini sudah saya jelaskan, penghambatan pada sarkolema ya. Ini urut-urutannya ya. NaK ATPase dihambat, konsentrasi natrium di dalam sel meningkat, kalium menurun, terjadi aktivasi dari pertukaran natrium dengan kalsium, kalsium masuk, di miokardium akan mengalami inotropik positif dan tonotropik positif. Kardiak output-nya meningkat ya. Tetapi ada efek dari digoksin ini yang pengaruhnya pada langsung pada pembuluh darah, maksud saya pembuluh saraf. Ada persarafan yang ada di miokardium. Persarafan yang ada di miokardium yang diperankan oleh AV dan SA ya. AV node, SA node, dan tentunya sistem persarafan itu yang dikenal dengan Purkinje fibers ya, atau serabut-serabut Purkinje yang terikat dalam suatu ikatan yang disebut dengan His bundle ya, atau bundle of His ya. Kalau Anda masih ingat fisiologi jantung ya, kemudian akan berperan sebagai pacemaker ya. Mungkin Anda pernah dengar yang namanya pacemaker ya, di fisiologi itu. Nah, itu ternyata digoksin juga punya peran di sana, merangsang persarafan-persarafan itu untuk membantu terjadinya kontraksi miokardium ya. Nah, ini sudah tadi ya, ini yang menjelaskan grafik tadi. Ada istilah potensial aksi spontan, menimbulkan delayed after depolarization, itu yang plateau tadi ya. Kemudian peningkatan arus masuk kalsium intraseluler. Nah, kemudian di sisi lain juga ada efek langsung digoksin pada syarat parasimpatik. Parasimpatik itu akan mengeluarkan atau merilis asetilkolin. Asetilkolin, ya, di mana asetilkolin ini akan berpengaruh pada atrium, akan menolong pada keadaan fibrilasi biasanya. Jadi otot miokardiumnya bergetar gitu ya. Ini meningkatkan resting potensial, automatisitas di fase keempat tadi ya, memendekkan masa potensial. Ini yang menyebabkan irama akan kembali, irama jantung akan kembali normal, naik turun karena ada efek pada kolinergik asetilkolin. Kalau kita tahu di obat otonomi kemarin kan asetilkolin pada praktik pembuluh darah kemarin menyebabkan vasodilatasi kan. Itu akan membantu otot pembuluh darah atau endotel pembuluh darah, smooth muscle blood vessel itu akan berkurang keregangannya atau tekanannya ya. Kemudian ada efek peningkatan aktivitas pada vagus. Baik, sekarang ini sudah diuretik ya. Nah, kemudian ini vasodilator.
Jadi obat-obat yang menyebabkan vasodilatasi. Kenapa perlu vasodilatasi? Karena ada hipertensi di sana, tekanan darah tinggi, atau tahanan perifer dari arteri begitu kuat ya. Ini perlu vasodilator ya. Karena vasokonstriksi, retensi cairan lebih menonjol, makin lama jantung makin berat karena terjadi resistensi perifer yang meningkat. Menyebabkan gagal jantung, perlu vasodilator. Ada 3 jenis obat yang berperan pada vasodilator. Yang satunya venodilator, arteriodilator, atau biasanya kedua-duanya menyebabkan vasodilatasi pada vena maupun arteri. Yang sering digunakan adalah penghambat angiotensin converting enzyme, beta blocker, dan natrium nitroprusid. Nitrat organik ini yang untuk vasodilator, venodilator. Kenapa ada penghambat angiotensin converting enzyme? Anda masih ingat itu di fisiologi. Suatu enzim yang akan merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 dirubah akan menghasilkan suatu aktivitas kontraksi dari aliran darah meningkat, kontraksi dari otot, kontraksi dari pembuluh darah atau otot-otot pembuluh darah ya. Vasokonstriksi, makin kuat peregangannya, maka enzimnya dihambat. Nanti akan saya jelaskan. Kita mulai saja dengan yang ACE inhibitor. Angiotensin converting enzyme inhibitor. Ini obatnya yang belakangnya golongan pril gitu ya. Jadi kalau menghafalkan gampang, nggak usah dihafalkan, pokoknya satu golongan obat itu kata akhirnya sama ya sudah satu golongan. Captopril, enalapril, lisinopril, benasapril, dan delapril. Angiotensin converting enzyme inhibitor. Bagaimana dia menyebabkan vasodilatasi? Ya mengurangi pembentukan angiotensin 2. Angiotensin 2 ini akan menghambat atau akan berkurangnya sekresi aldosteron. Jadi menyebabkan sekresi dari natrium dan air, tetapi ditahan. Akibatnya terjadi vasodilatasi karena kalsium tidak akan tertukar dengan natrium. Ini disertai dengan penurunan resistensi perifer, tahanan perifernya menurun, mengurangi tonus vena. Nah ini penyakit yang berikutnya yaitu angina pectoris. Itu ya, yang kalau Anda pernah lihat orang yang tiba-tiba ada serangan jantung, ada rasa nyeri yang luar biasa di bagian dada sebelah kanan. Ya. Nyeri sekali, tiba-tiba berhenti, kemudian nyeri-nyeri gitu ya. Ini yang disebut sebagai angina pectoris atau penyakit jantung koroner. Karena yang diserang memang arteria koronaria. Terjadi ischemia, ya, oksigenasi berkurang pada otot jantung atau miokardium karena arterinya mengalami seperti ini. Nah, jadi menyempit arterinya. Ini yang sering kita dengar operasi pasang ring gitu ya. Sebenarnya itu di bypass itu. Jadi pembuluh darah arteri koronaria yang mengalami penyempitan ini dipotong, kemudian dibuat jalur kanula atau cincin berlubang itu yang ditanam di situ untuk menyambung bekas potongan tadi. Ateroma atau aterosklerosis, ini biasanya terjadi pada arteria koronaria, penyempitan karena endotel bagian dalamnya itu seperti
mengerak ya, kerak itu keras sekali itu ya, sulit itu dihilangkan itu. Ya harus dipotong pembuluh darahnya. Itu timbunan-timbunan sekreta-sekreta ya, dari runtuhan-runtuhan sel atau kolesterol, biasanya lemak-lemak numpuk di situ ya. Biasanya pada pecandu rokok, sigaret smoke, pada minum alkohol gitu ya, alkoholisme gitu ya. Kemudian pada diet-diet yang mengandung lemak tinggi, dalam waktu yang lama akan terjadi penyempitan arteri koronaria. Itu seperti itu, sehingga harus dipotong. Makanya kadang-kadang lebih dari satu. Kadang-kadang kalau orang-orang cerita itu pasang ring berapa, 2, 3 gitu ya. Mahal itu. Jadi operasi itu bypass, dipotong itu. Itu yang menyebabkan terjadinya nyeri seperti ini, angina pectoris. Kadang-kadang kalau tidak tertolong ya bisa meninggal, sesak nafas ya, karena berkurangnya oksigen itu ya. Itu apa itu? Head muscle is not receiving enough oxygen due to a narrow coronary artery. Terjadi penyempitan pada arteri koronaria sehingga menimbulkan terjadinya penerimaan oksigen yang tidak cukup, yang sering disebut sebagai ischemia, narrowing arteri, penyempitan arteri. Apa ini yang mungkin orang-orang sering bilang itu mati atau meninggal karena angin duduk itu ya, orang Jawa bilang gitu ya, angin duduk, tidak tahu duduknya di mana juga nggak ngerti ya. Tapi kok namanya mirip-mirip angina pectoris gitu ya. Obatnya apa ya? Vasodilatasi. Kalau diberikan obat masih bisa, tapi kalau tidak bisa ya tindakan operasi pasang ring tadi itu. Pemberian obat anti angina menghilangkan faktor predisposisi, faktor pencetusnya. Pencetusnya apa ya? Itu tadi, merokok, alkohol, diet tinggi lemak, dan cemaran-cemaran lain yang bisa merusak endotel pembuluh darah. Ini 3 macam kelompok obatnya, nitrat organik, beta blocker, antagonis kalsium. Ini semua menimbulkan vasodilatasi. Karena apa? Karena pembuluh darah menyempit itu kan aliran darah kuat sekali itu, kontraksi itu. Sama dengan kalau kita pipa air itu ya, selang air itu, ada aliran air kemudian kita pencet itu. Pasti kan kunceratannya air itu akan lebih kuat gitu ya. Tapi yang berbahaya, lama-lama bisa pecah itu pembuluh darah. Kontraksi kuat. Makanya diberi obat yang menyebabkan vasodilatasi. Vasodilator. Nitrat organik. Bagaimana kerjanya nitrat organik? Atau beta blocker dulu ya. Nitrat organik, beta blocker, antagonis kalsium. Kalau antagonis kalsium logika saja ya. Jadi dia mengeblok kalsium. Akibatnya mengurangi kontraksi karena kalsium tadi kan valensinya positif, action potensial meningkat. Akhirnya terjadi vasodilatasi. Kalau beta blocker ini kardioselektif dan aktivitas simpatomimetik. Beta blocker aktivitas simpatomimetik tadi mirip dengan golongan kolinergik, ya, terutama di sini yang kalau kemarin ada praktik tekanan darah ya, propranolol bagaimana? Dia menimbulkan vasodilatasi pelan-pelan ya, penurunan tekanan darah secara pelan-pelan. Dan efeknya lebih lama dibanding dengan asetilkolin. Kenapa ya? Karena asetilkolin dirusak oleh enzim kolin esterase. Itu yang sering dikeluarkan sama Profesor Agus ya, itu. Sedangkan propranolol tidak dirusak, maka efeknya lebih lama. Vasodilatasi, maka dia dipilih untuk kasus-kasus hipertensi atau arteri koronaria tadi ya, jantung koroner istilahnya, penyakit jantung koroner. Beta blocker, ya nama obatnya ya pokoknya kata-kata terakhir kan sama semua itu ya, acetabuterol, metoprolol, indolol, propranolol,
beta blocker itu. Ini jadi yang tadi ya, pelepasan norepinefrin, reseptornya beta 2, prasinap, ginjal, mengurangi kontraktilitas miokat. Karena kalau kontraktilitas miokat kuat sekali, sementara di pembuluh darah kecil, arteri koronaria menyempit, pecah pembuluh darah itu ya, pecah pada daerah penyempitan itu. Sama dengan air masukkan selang ya, tapi airnya tuh deras sekali pompanya ya. Tiba-tiba selangnya tuh dipencet gitu, pasti akan jebol itu selang itu. Pecah. Nah, antagonis kalsium ini golongan semua obat yang bekerja menghambat masuknya ion kalsium. Ya jelas ya, tadi kalsium kan menyebabkan peningkatan aktivitas aksen potensial ya, dikurangi akhirnya terjadi penurunan aktivitas dan sel aksinya turun, jadi vasodilatasi. Ini yang sering digunakan, ini yang golongan dihidropiridin sama difenilalkylamin, nifedipin, amlodipin itu ya, verapamil, yang sering di ini yang tadi prosesnya antagonis kalsium ini. Jadi kalau di sarkomir, kalsium menyebabkan kontraksi, tapi ketika diberi itu golongan antagonis kalsium tadi ya, nifedipin, amlodipin, maka akan mengurangi jumlah masuknya kalsium ke dalam sarkomir atau ke dalam retikulum sarkoplasmi. Ini yang nitrat organik. Ini juga menyebabkan vasodilatasi. Jadi ada yang short acting, ada yang long acting. Yang biasa sering digunakan itu gliserin. Ya. Itu sering diberikan di bawah lidah ya, sublingual, karena menyerap ke dalam pembuluh darah itu cepat. Di bawah lidah itu kan ada pembuluh darah besar itu. Dan di situ vena itu ya, vena kelihatan. Masuk ke situ langsung reaksi, kan begitu. Bagaimana kerjanya nitrat organik? Nitrat organik itu membentuk radikal bebas nitrogen oksid, nitrooksid istilahnya. Nitrooksid terbentuk, maka nitrooksid ini akan meningkatkan kadar siklik GMP melalui stimulasi guanilat siklase. Apa yang terjadi ketika siklik GMP ditingkatkan? Maka akan keluarlah miosin, protein-protein aktin dan miosin akan keluar sehingga tidak sampai masuk atau tidak sampai melekat pada jembatan hidrogen fosfat tadi ya. Maka mengalami ini defosforilasi, pengurangan fosfat, sehingga miosinnya tidak bisa melekat, maka terjadi relaksasi. Kecuali kalau miosinnya melekat pada fosfor, maka dia kontraksi. Ini yang sering disebut-sebut oleh Prof. Agus pada kuliah obat otonom, bahwa nitrooksid ini dikenal sebagai EDRF. Ingat-ingat itu biasanya dikeluarkan di ujian. Jadi obat-obat yang menyebabkan vasodilatasi itu merangsang keluarnya nitrooksid atau dengan nama lainnya EDRF, endothelial derived relaxing factor, faktor relaksasi endotel, derivat dan derivat-derivat. Ya, ingat-ingat itu. Jadi nama lainnya nitrooksid itu EDRF, endothelial derived relaxing factor.
itu akan menyebabkan kadar siklik GMP meningkat di dalam sel otot polos. Siklik GMP meningkat ini diperlukan untuk terjadinya defosforilasi miosin, akibatnya terjadi relaksasi. Atau pada pembuluh darah vasodilatasi. Ini nitrogliserin, ya, nitrat organik tadi. Ini penjelasan yang tadi ya. Nitrat organik. Nah ini menghilangkan gejala angina pectoris pada nitrat organik. Diduga karena menurunnya kerja jantung dan perbaikan sirkulasi koroner. Pada penderita aterosklerosis atau ateroma tadi, dengan cara meningkatkan aliran koroner total. Ya. Tapi dengan menimbulkan redistribusi aliran darah pada jantung. Jadi diatur distribusinya aliran darah ke jantung. Nggak terlalu kencang membanya, tetapi ya, karena adanya vasodilatasi tadi. Ini yang angiotensin penghambat, angiotensin antagonis angiotensin 2 atau ini juga menyebabkan vasodilatasi losartan sama valsartan. Kenapa? Karena grafiknya ini. Mulai dari angiotensin dirubah menjadi angiotensin 1 oleh renin katalase, angiotensin 1 dirubah menjadi angiotensin 2 oleh AC, angiotensin converting enzim katalase. Angiotensin 2 menyebabkan itu angiotensin T2 reseptor yang menyebabkan kontraksi. Nah, ada dua kemungkinan. Yang satunya tadi menyebabkan vasodilatasi dengan menghambat ACE inhibitor, ya, ACE inhibitor. Tetapi vasodilatasi yang kedua terjadi adalah antagonis angiotensin 2. Angiotensin 2 itu ini, losartan sama valsartan. Sedangkan yang ACE inhibitor itu yang tadi ini yang belakangnya pril ACE inhibitor, angiotensin converting enzim inhibitor, yang di atas itu yang menghambat pembentukan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Antibodi dari obat antagonis angiotensin 2 tampak jelas setelah 2 hingga 4 minggu pemberian obat. Efek penurunan tekanan darah tertinggi dicapai dengan mengkombinasi dengan diuretik, hidroklorotiasid atau tiasid tadi ya. Itu akan lebih bagus terjadi efek untuk mengurangi hipertensi. Karena kalau hipertensi yang paling berbahaya itu adalah pecahnya pembuluh darah di otak. Karena itu kecil ya. Tapi sangat mempengaruhi sehingga akan menimbulkan keadaan yang disebut sebagai stroke ischemic. Selesai sudah. Ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan ya pada perkuliahan hari ini. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan oleh mahasiswa, pendapat ataupun apa saja, atau mungkin ada yang ditanyakan, itu silakan. Ini sudah masuk semua ya, ini ABC, ABD ya. Oke. Sudah masuk, dokter. Iya. Ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Cukup ya? Nanti kita ulangi lagi mungkin kalau ada praktikum, saya coba jelaskan di praktikum diuretika kalau tidak salah besok ya. Besok praktikum apa diskusi? Di praktikum diuretika. Itu obat jantung juga itu. Tapi bisa sebagai obat ginjal, gagal ginjal, gangguan pada ginjal itu bisa ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kesehatan selalu untuk bisa beraktivitas, terutama dalam proses pendidikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Saya izin dulu ya.